dan ada yang belum. Bagi yang belum puasa diharapkan menghargai yang sudah puasa. Seandainya ada yang kejatah bikin snack, ya nanti seandainya dibagikan ya jangan didahar. Nggih. Didahar makin nang dalem. Nggih. Bagi yang sudah puasa ya untuk berbuka. Karena apa? Kita ya latihan menghargai pendapat orang lain. Oke, karena Indonesia ini memang Islamnya Islam sekecil apapun, kalau masih bisa untuk berbeda, ini dibesar-besarkan. Contohnya tahiyat akhir ngacung, untuk tahiyat awal. Ini nek NU ngajunge mesti kari dhewek. Tapi nek Muhammadiyah itu bareng karo tahiyat sudah ngajung. Tahiyatul itu ngajung. Tapi nek NU nanti ngenteni ash. Jadi nek wonten sedulur NU salat teng Masjid wong Muhammadiyah mesti konangan. Angger ngajunge kari mriki kaya NU wae. Semanten ugi sedulur Muhammadiyah umpama njur jamaah teng Lamprang. Sing mayoritas NU, iya mesti konangan. Di Muhammadiyah iki. Ngajung dingin ka ngoten niku. Lah ini padahal ngepel mawon tetep sah salate. Niki nggih. Tapi ngacung dipermasalahkan. Apa maneh nek ngacung karo utik mawon. Nggih. Utik wong Muhammadiyah ya muni mesti Islam anyaran nggih. Ngoten nggih. Wong NU kados niku kapan jejer wong sing salat ngajunge utik mawon mesti teroris ya. Masya Allah. Lah ini saya dari kecil itu sudah dihadapkan dengan agama yang seperti itu. Apalagi puasa yang prinsip dan itu besar. Ya memang tidak mungkin bisa menyatu. Kalau masih bisa berbeda, ya tetap berbeda. Iya. Niki nek kurunan tidak ke Al-Quran, nggak mungkin muncul rasa saudara, itu nggak mungkin. Lah inilah yang ditakuti penjajah atau iblis. Kalau umat Islam ada rasa saudara, sebab kalau umat Islam muncul rasa saudara, mesti bersatu. Kalau Islam bersatu, ya mereka iblis dan penjajah itu kewalahan. Kewalahan menghadapi Islam. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin membangun negeri ini ya harus muncul rasa saudara. Nalika privat njukoti emas endi kuluran panjang sing ora ikhlas. Kan ikhlas kabeh bukan? Mangga jukoti ya kuno nek ben kurang nek perlu jukut maning ngono niki nggih. Sehingga walaupun diberi rezeki sehebat itu tetap nggak bisa menikmati dan belum bisa ngatur. Indonesia itu sawit itu ranking 1 terbesar dunia. Tapi krisis lantai. Ya. Kan aneh kayak aneh. Oleh karena itu ya kita mengenal Al-Quran nanti akan menghadapi agama yang benar. Banyak yang menyimpang, terutama dengan makna toleransi itu masih jauh dari wahyu, masih jauh.
Karena toleransi yang diperkenalkan di Indonesia itu toleransi metode barat. Seperti toleransinya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nurholis Najid. Itu toleransi yang dikenalkan di Indonesia ya toleransi Chicago. Karena beliau tamatan Chicago ini. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui seperti apa sih menurut Al-Quran. Di Al-Quran itu ada 50 lebih ayat toleransi. Pulau kaget terus setiap menghadapi ayat itu. Oke. Seperti saat Rasul di Madinah. Ini menghadapi masyarakat Madinah ini bermacam-macam. Sehingga di sana ya perlu toleransi yang sangat tinggi. Oke, satu contoh di surat Al-Maidah ayat 13. Mungkin jenengan saged buka ulang di terjemahannya. Fabima nakdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima amma wadhihi wa nasu haddam mimma dzukiru bihi wa la tazalu tattali'u ala qa'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Dakwah di Madinah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang Yahudi dan orang-orang munafik, ya, yang terus mengadakan kerjasama dan mereka selalu merusak perjanjian. Fabima nakdihim, mereka terus merusak perjanjian sehingga mereka dilaknat Allah. La'annahum, ya. Dan hati mereka dikeraskan oleh Allah. Jadi orang itu mudah merusak janji, dilaknat Allah, hatinya keras. Yang keempat, mereka suka merubah firman. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Firman Allah dirubah-rubah. Ini yang keempat. Yang kelima, wa nasu haddam mimma dzukiru bihi. Mereka mengabaikan nasihat dari Allah, yaitu Al-Qur'an itu diabaikan. Dan yang keenam, mereka selalu khianat. Apa sikap Rasul menghadapi orang seperti itu? Fa'fu anhum wasfah. Ampuni mereka dan lapang dadalah kamu. Niki ayat niki nek dipidatokan di Indonesia, yes dianggap meristui kemungkaran. Nggih. Karena ada 6 kemungkaran teng mriki. Le mudah merusak perjanjian, le dilaknat Allah. Kemudian le merubah firman. 6 itu semuanya kemungkaran. Kalau ayat ini diterangkan di negeri kita akan dianggap pro dengan kemungkaran. Padahal itulah yang benar. Nah, ayat toleransi seperti inilah yang tidak pernah kita ketahui, sehingga kadang kita itu sebetulnya sedang dolim, sedang menentang firman Allah, tapi rumangsane sedang jihad. Rumangsane sedang nahi mungkar. Padahal sedang tidak taat dengan Allah. Nah, inilah yang membuat walaupun kita besar hampir 90%, tapi belum di pihak Allah. Karena masih di pihak zalim, arogan. Enggak mungkin Allah sayang terhadap kawulanya yang arogan. Ini ya. Makanya ya kita sangat harus terus-menerus ke Al-Qur'an agar Islam Indonesia ini dewasa. Ora gampang ngudung, ora gampang ngamuk. Lho paling-paling dunekno ora mira-mira. Paling ngamuk gue. Nanti sing damuk melas.
niku yakin niku. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini kan Allah membimbing kita, melatih kita, mentraining kita agar iman kita tumbuh. Oke. Tidak stagnan. Sebab iman yang akhlaknya masih arogan, ini imannya mandek. Nanti insya Allah ayat-ayatnya walaupun tidak sempurna, maksudnya tidak semua ayat, ayatnya sempurna, artinya belum total, mengetahui apa saja yang membuat iman ini macet. Nah, Ramadan ini disetting Allah agar iman kita ini hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Kalau hidup mesti membesar, terus sempurna, terus berbuah. Buah agama kita apa? Belum bisa dinikmati. Kaya raya, era miskin orang Islam itu. Apa buah dari agama kita? Buahnya ya radikal, hubungan. Karena memang kita dipancing untuk itu masih mudah terpancing. Sehingga musuh Islam masih tenang menghadapi Islam. Karena mereka tahu umat Islam belum di pihak Allah, masih di pihak nafsu. Sehingga Islam nggak mungkin bisa melawan mereka. Aja. Ini yang bawa wedang jangan disuguhkan, menghargai yang sudah puasa. Nah ini oleh karena itu monggo di Ramadan ini kita nikmati betul, kita terus gugu kali Allah lah, gugu kali Allah. Mengapa kita seolah-olah sudah Islam sekali, sudah mukmin sekali, jebul kita masih dolim. Kita masih kanibal. Iya. Kanibal ini makhluk yang lebih keji daripada omnivora. Iya. Omnivora semua makanan dimakan. Ini kanibal lebih dari nanti di surat Hujurat. Kita akan melihat bahwa ternyata Islam kita belum di pihak Allah. Masih di pihak nafsu. Sehingga Allah belum mengeksekusi terhadap orang kafir yang melawan Islam. Kalau kita memang sudah di pihak Allah, kita nggak perlu memikirkan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Karena yang jadi eksekutornya nanti Allah. Ini di Al-Quran seperti itu. Tapi kita sok eksekutor. Oke. Gari-gari lah ora oleh biji apa-apa. Bijinya Islam aja radikal. Islam memang arogan. Nah ini kalau tidak ke Al-Quran tidak menemukan obatnya. Karena penyakit akhlak ini pekat, penyakit masyarakat ini sudah merajalela. Karena Islamnya Islam turahan londo sehingga ya tidak standar dengan wahyu. Rumang sanewis Islam banget jebulannya ya tetap biarkan nih, terus dolim. Satu contoh itu surah Al-Maidah ayat 13 nanti dibuka. Jenengan kajian. Nih, dakwah menghadapi orang yang merusak perjanjian. Dilaknat Allah. Hatinya keras. Suka merubah firman. Nih, mengabaikan peringatan Allah, ngomohi Al-Qur'an. Nggih. Dan yang keenam, selalu khianat. Apa yang dihadapi dakwah? Agar dai mengampuni mereka dan lapang dada. Buka nanti Al-Maidah 13. Fa'fu anhum wasfah. Ampuni mereka dan lapang dadalah kamu. Nih, proses niki lah sing kula ora tau krungu. Sehingga rumangsane Indonesia wis Islam banget.
Jebul dereng masih arogan sekali. Arogan itu bahasanya masih dolimul nafsi, masih mendolimi diri. Sehingga Allah belum menolong itu belum. Karena yang dibela nafsu, kepentingan, golongan, alma mater, belum agama Allah yang dibela. Kalau memang yang dibela agama Allah, kita yang mengikuti syariat Allah dan nasihat-nasihat Allah. Ini, tapi kebanyakan kita masih mengikuti nasihat nafsu. Oke, kadang-kadang nafsu itu muncul dari pemimpin. Jebul mereka malah musuh kita. Mereka bisa takbir, Allahu Akbar, serang. Kita nggak tahu, kita nyerang, ya kan? Dajalnya itu bisa takbir. Iya. Kita tahunya sedang jihad di jalan Allah, jebul di jalan Dajjal. Tetap Allah belum berpihak ke kita. Agar Allah pihak ke kita, proses takwa ini harus kita sampai ke sana. Ramadan ini nanti akan dilatih Allah untuk mencapai ke sana. Ketakwaan lakum tattaqun. Kita mengkaji Al-Baqarah 183 untuk bekal kita di Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita renungi, kita pikirkan, kita kaji, kita rembuk, kita musyawarah, kita bahas. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa seperti umat sebelum kamu juga wajib berpuasa agar kamu semua bertakwa. Kalau kita renungi ada 4 penggal ini ayat. Penggalan pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Dalam ilmu bahasa Arab, kalimat ya ayyuha ini piranti untuk memanggil dengan jarak dekat. Berarti iman ini sangat dekat dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini Allah memanggil dengan jarak yang sangat dekat. Ini menurut kebahasaan seperti itu. Jadi kalimat ya ayyuha ini piranti untuk memanggil. Orang jur adoh Gun Gun tolip nggih. Nganti nguling-nguling ora krungu nggih. Ya ayyuhalladzina amanu panggil. Allah memanggil dengan jarak yang sangat dekat. Bagi orang yang imannya sudah masuk ke hati, ini bisa merasakan kedekatan itu. Sehingga dengan kalimat ya ayyuha ini, nah, di Ramadan ini yang dipanggil berpuasa ya khusus orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang belum beriman tidak dipanggil. Sehingga seandainya ada saudara kita atau lingkungan kita ya ikut-ikutan ingin berpuasa, dijamin gagal, dijamin orang betah lah. Senajan sahur, tur sahur ya tanduk, tur milih wektu ngarepna subuh, men kaya sarapan. Tapi begitu keluar rumah masuk pasar jam 12. Niku aroma menu kan mulai tubrukan iki. Menu sate, menu blongkos ya kan. Niki mesti otaknya sudah blingsatan itu. Wah. Nulih ngetan ngulon ana wong jamprang ya langsung bilang. Buktinya warung-warung yang sebelum Ramadan sepi, Ramadan itu malah niku yakin niku. Jujur saya mulai meragukan hadis yang hadis mengatakan nek sasi puasa setan buger.
Sapa sing nguger? Nggih. Kudune nek setan duger kan wis ora warung tan saya nana sing tuku. Malah rame. Karena napa? Om-om kula lan panjenengan, paman suwa kula lan panjenengan sing nek isuk ajeng dahar nang omah isin karo putune. Karena putune wis puasa. Akhirnya njur warung sing nek dong saurunge Ramadan sepi, Ramadan malah rame. Karena akeh wong madang nang jebah. Musafir. Iki alasannya meni musafir. Nggih. Masya Allah. Lah niki lah. Ternyata iman memang sangat tinggi nilainya. Tak hitung tengah Al-Qur'an ini Allah memanggil orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuha niku 87 kali itu. Berarti iman ya harus dirawat sesuai nasihat Allah. Kalau di Ramadan ini iman tidak terawat, ya mesti akan rusak iman itu. Nah ini di penggalan yang kedua. Kutiba alaikumusiyam. Diharuskan atas kamu, khusus orang yang beriman berpuasa. Berarti yang tidak beriman, yes, limit dewek itu, yang munafik, yang fasik, yang murtad, yang musyrik, yang kafir, terserah. Umama puasa ya ora oleh apa-apa. Jangankan mereka yang dolim, yang ngaku Islam saja banyak yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini Rasul yang dikau. Ini nanti di penggalan terakhir insya Allah. Kutiba tidak ya juyu, boleh-boleh saja. Atau yang bagi, sayugianya tidak yusanu disunahkan, tidak. Tapi kutiba diharuskan. Sehingga kalau umat Islam atau orang yang beriman di Ramadan ini tidak berpuasa, pasti akan mengalami masalah yang berat. Masalah mental lan masalah fisik. Masalah mental, masalah iman. Bisa rampung imane nalika Ramadan boten berpuasa tanpa alasan yang disyariatkan. Ini bisa menjadi fasik dan seterusnya. Iman berubah menjadi dolim. Karena sing marung teng warung niku ya tetep wong Islam. Nek ora ngadel di sensus KTP ini kan. Jangan mlebu warung sing pada magang nang dina awan. Sing nek alasan musafir wis ora pan. Urung-urung macam-macam musafir lah, ya. Nggih. Iki di KTP ini Islam kabeh. Mila jangan-jangan hadis setan nang sasi Ramadan diduger itu memang diciptakan oleh setan. Sehingga setan nang sasi Ramadan ya ora pati anggoda wae. Nah wong menake setan duger iki. Jebul warunge sing biyen sepi malah rame. Kita harus mewaspadai hadis-hadis yang seperti itu. Di Al-Quran nggak ada setan cuti, itu nggak ada. Ya. Ramadan cuti duger kan? Nggak ada. Terus menerus setan ini. Bagaimana wong yang kafir saja terus menerus agar tetap dalam kekafiran. Apa maning sing ngegen iman. Terus menerus. Di Al-Quran seperti itu. Kutiba diharuskan. Masalah fisik kita tahu semua lah bahwa kita makhluk double pencernaan. Karnivorane ya anak, herbivorane ya anak. Ya nuwun sewu, kadang kita luwih berokoan timbang meduse.
Berupan apa bahasa nasionale? Mangas. Arep muni mangas ora tegel. Rakus. Kita lebih rakus daripada herbivora. Wedhus niku nek mboten kluban mboten doyan. Ora ngantel ngesuk besar. Wedhus sing ora nggo kurban 2 dina usah empani. Untuk penelitian ya, empani sate. Dus kala-kala deke mangan deke. Mesti mboten purun iki. Tapi kita ini kadang luwih rakus daripada kucingnya. Kucing ngelian jenengan duwe sayur godhong putih sepiring, nek kucing, cing kala-kala mangan lubang, mboten purun. Karena karnivora. Tapi kita nek dong dahar budin jan sak godhong-godhong ini. Masya Allah, kula wis tahu zaman dolan teng Jakarta, teng pasar Kramat Jati. Niku wonten truk gede niku. Truk double. 11 truk nggo apa godhong budin niku. Kula nganti gidik-gidik marmut ngendi ya mangan. Niki nggih. Niku lah kita. Nek dong dahar nangka, sak bahane kayu nangka pangan. Beton. Beton kan bahan kayu nangka. Well, Masya Allah. Apa niki? Rebu kabeh. 11 bulan tidak henti nih. Saking berukuane. Lah teng Ramadan diarahkan oleh Allah agar diistirahatkan organ cerna kita. Karena fisik ini kalau terus-menerus bekerja akan mengalami kelelahan. Orang adem jenengan tangane jejak. Jenengan duwe kewan ngarit terus. Wis sayah Pak tetep narik. Niku bisa jangkangan. Kemeng jangkangan jengkelen nggih kan? Kram sing nemen kecetit. Niki semua fisik seperti itu. Mripate jenengan jejal melek. Usah 2 dina lah, 2 jam mawon, melek terus. Usah kedek. Usah 2 jam. Nggih, 30 menit. Niki. Wis ora genah-genah sampean. Karena kedep itu sebagai istirahat jangka pendek. Jangka panjangnya tidur. Niki. Jenengan ka 10 dina ora merem turu. Niku jirit maning kentir. Niku yakin niku. Jirit maning kentir. 10 dina ora merem turu. Saking bengele utek niku nggih. Jadi istirahat, tidur ini bagian dari yang disyariatkan Allah. Teng Al-Qur'an kata ayat-ayat isyarat seperti itu. Nah, ini organ cerna kita Ramadan nanti diistirahatkan. Kan kita sering mendengar berita ada orang sakit perut sampai dokter Indonesia nggak bisa ngobati. Mereka harus keluar negeri. Di luar negeri dananya mahal, tabungan habis, tetap urung meri larane. Karena orang istirahat, seumur hidup ngenyok terus. Begitu lara weteng, yang tek duite tetap orang meri ya. Inilah Allah sayang terhadap orang yang beriman agar dunia akhirat ini uripe maer, nggih, uripe maer. Inilah Ramadan kita nikmati, nggih. Karena itu harus kutiba, nggih, harus. Kemudian penggalan yang ketiga, kama kutiba alal ladina min qablikum. Lafal kutiba ini disebut lagi. Ini mengisyaratkan bahwa wajibnya itu sama. Umat zaman dulu agar iman mereka terapat
ya juga diwajibkan berpuasa. Ayat ini penggalan yang ketiga ini menginformasikan ke kita ternyata puasa ini wajib yang bersifat universal, menyeluruh. Nih, bukan hanya orang Indonesia saja, bukan hanya umat yang terakhir ini saja, tapi umat dulu juga berpuasa. Berarti puasa memang sangat penting bagi orang yang beriman, sangat penting. Sehingga dari dulu sampai sekarang tetap harus berpuasa. Lah nalika kula tesih nom, tesih akrab kalih bocah-bocah nom, yo cok guyonan, cok wonten sing muni geleman temen puasa. Dapusi wong urip kan urut baik. Ngoten iki nggih. Karena mereka tidak memahami agama. Taunya mereka puasa ini adat orang Arab. Nah inilah bahayane orang ngaji Quran. Itu banyak yang mengatakan seperti itu orang Islam. Ya jemuahan. Niki, tapi nalika Ramadan lah geleman temen puasa. Dapusi wong urip kan urut baik. Karena tidak memahami ayat ini. Orang tahu ngaji inilah pentingnya pembekalan. Ternyata kita puasa ya tidak mengamalkan syariat Arab, tapi mengamalkan syariat Islam, syariat Allah. Inilah makna universal. Sehingga satu ayat ini ya kalau kita maknai memang padat sekali. Nah, di tafsir-tafsir tradisional banyak yang meriwayatkan mereka berpuasa itu 1 bulan 3 hari. Oke, setiap bulan itu 3 hari. Berarti setahun kan malah 36 hari. Oke. Kita diringankan oleh Allah. Cukup sebulan. Sehingga yang 6 hari bisa sunat. Maka hadis ngendikaken nek sasi Syawal dipuasani 6 dina mongko padha karo puasa setahun. Karena nek dilipatkan 10 sing 1 bulan kan sama dengan 10 bulan. Yo yang 6 hari kan sama dengan 2 bulan atau sama dengan 60 hari. Maka kalau Syawal puasa 6 hari yo pas sama dengan puasa 1 tahun. Rumusnya seperti itu. Karena yang 10 bulan ini sama dengan 300 hari. Nggih. Yang 6 hari sama dengan 60 hari. 1 tahun isinya kan 360 hari, lebih 4, kadang lebih 5 dengan kabisatnya di ilmu falak seperti itu. Inilah penggalan yang ketiga, sehingga kita menjadi tambah yakin bahwa puasa ini memang penting sekali bagi kehidupan orang yang beriman. Sangat penting. Karena ini kebutuhan universal, bukan hanya orang Arab saja, bukan hanya orang Indonesia saja, tapi seluruh jagat ini buat yang beriman sedang berpuasa. Bagi yang hari ini berpuasa atau yang mulai besok ya hargailah saudara kita yang hari ini sudah berpuasa. Latihan menghargai pendapat orang lain. Ini bagian dari toleransi. Ayatnya banyak seperti tadi. Rasul dakwah kon ngapura. Wong sing mengkhianati terus niki kan kudune kan ora kena di ngapura. Malah kon ngapura. Niki ayat-ayat seperti ini yang tidak pernah kita sentuh. Sehingga ya kita nol terus nih di posisi nek kajian filsafatnya kan manusia kelas C. Kelas B mau nurung. Apa maning kelas A. Dan ini. Sementara Allah akan menyertai hamba Allah yang sudah di kelas A itu. Takwa itu kelas A. Jadi lah Ramadan ini kita yang di training Allah agar dari zalimul nafsi
Nanti iman ini hidup sehingga bisa tumbuh sampai ke derajat muktasid. Muktasid itu manusia menengah. Nggih nek cara teng angkane ya manusia kelas B. Nggih. Tapi karena iman ini hidup sehingga akan sampai ke derajat sabiqul bil khairat, yaitu orang-orang yang bertakwa. Nah, disinilah semua janji Allah akan mewujud. Iya, akan mewujud. Yang akan mengeksekusi musuh Allah itu Allah. Sehingga kalau Allah belum perintah kita nyerang, ya kita tetap harus menaati Allah. Allah perintah mengampuni, kita ampuni. Al-Qur'annya seperti itu. Nalika kula mendiskusikan toleransi, niku mahasiswa ada yang matur, sampai kapan Pak Yai kita bertoleransi? Sampai kita harus menegakkan keadilan. Lah terus kapan menegakkan keadilan? Setelah Allah memberi kekuasaan. Lah gambarannya seperti apa Pak Yai kekuasaan? Seperti Dzulqarnain. Setelah Dzulqarnain diberi kekuasaan oleh Allah, Dzulqarnain pergi ke barat menegakkan keadilan di barat. Pergi ke timur menegakkan keadilan di timur. Islam butuh generasi yang seperti Dzulqarnain yang menguasai ilmu komunis dan menguasai ilmu kapitalis, sosialis dan kapitalis. Kapitalis milik barat, sosialis milik timur. Islam harus menguasai itu. Sehingga saat pemimpin Islam debat tentang itu, mereka akan menerima Islam. Islam belum sampai ke sana. Belum mencapai Dzulqarnain. Contoh di Al-Qur'an Dzulqarnain menguasai barat dan menguasai timur. Kalau umat Islam taat pada Allah, mesti diberikan kekuasaan itu. Tapi karena yang ditaati nafsu, ya tetap belum di pihak Allah. Makin dengan bab takwa. Okay. Kalau sudah takwa, Allah akan melindungi kita, akan membantu kita, akan menolong kita, akan menyertai kita. Inilah penggalan yang ketiga, Bapak puasa ternyata keharusan yang bersifat universal. Boten saged ngendika dapusi wong Arab nurut baik. Itu enggak bisa. Karena puasa bukan hanya kewajiban bagi Arab, tapi kewajiban bagi seluruh umat Islam, seluruh dunia. Lah penggalan yang keempat ini, la'allakum tattaqun. Ini yang paling penting. Oke. Gambarannya seperti apa orang yang bertakwa? Sering kula aturaken jenengan saged mirsani surat Al-Baqarah ayat 177. Ini gambaran proses ini. Proses takwa. Lah di sana belum ada berpuasa. Tapi sudah ada perintah sabar. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ini di Al-Baqarah 177. Ini belum ada perintah puasa, tapi sudah ada perintah sabar. Lah puasa ini bagian dari melatih sabar itu. Bagaimana puasa ada pelatihan kesabaran. Jenengan ngeliye kan kawit lebar luhur wis ngeli. Nggih. Wis kemruwuk wetenge. Tekan asar. Asar niku teng meja niku rata-rata makanan sudah lengkap. Nggih. Kolake ya wis sak wernane kolak, nggih kan? Is ana bakwan egen ana tempe kemul. Wis ana tempe kemul egen ana tahu susur. Kuwatir ora mirip mawon. Sampai cucu kita kadang kan, Kong, katanya Kakung lapar dan itu makanan. Mengapa enggak didahar, Kong? Ini
Karena anak-anak belum mengetahui rahasia hidup. Malah maido kakunge. Ah kakung jebul pinter pae ora pinter ya. Oh. Jarene ngelih anak daharan pidang-pidang ora dimam. Tak mam nyong bae kong. Niki nggih. Nah ini. Kadang kita beragama yang benar itu dicacat orang-orang yang Islamnya masih TK. Iya. Kita beragama yang benar, cucu kita yang TK malah mencela kita, malah mengatakan bodoh. Kita juga seperti itu. Menjalankan agama yang benar, orang-orang yang imannya masih tingkat TK malah mencela. Mulai pendewasaan iman ini makin teng Ramadan ini. Sabar, nggak ada pelajaran untuk sabar. Semawon kita memberi nasihat terhadap cucu kita yang mencela kita. Jarene pinter, ngelik, kenapa anak panganan ora pangan. Diterang apa ya ora paham. Nah, urung wektune memahami. Lah nanti begitu sudah mulai umur diterangkan. Karena lagi poso. Sehingga harus bersabar walaupun makanan sudah lengkap. Keadaan perut lapar, ya tetap harus bersabar menunggu sampai waktu diizinkan makan ini. Nah ini, jadi di sana banyak latihan-latihan nanti di Ramadan. Ya oleh karena itu kita betul-betul siap menghadapi Ramadan, karena Ramadan memang sasi yang di sana diturunkan Al-Quran waktu itu. Sak geluntung dari Loh Mahfuz sampai Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah turun berikutnya ke bumi memerlukan waktu 23 tahun. Pas turun yang pertama ayat Iqra niku surat Iqra 5 ayat. Ini yang diturunkan pertama. Dan waktu itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk umur 40, sedang bertahanus di Gua Hira. Sedang berpikir cara merubah lingkungan seperti apa. Ternyata turun pertama kali wahyu Iqra itu turunnya tanggal 17 Ramadan. Kemudian oleh bangsa Indonesia tanggal 17 Ramadan disepakati untuk hari besar Islam, namanya Nuzulul Quran. Sebetulnya tanggal 17 Ramadan itu bukan Nuzulul Quran tapi Nuzulu surat di Iqra. Nggih, sing temurun surat Iqra. Sebab nek temurune Al-Qur'an niku dari Loh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah niku di Lailatul Qadar. Ayat yang pertama Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nggih, yuk yang kedua Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Lailatul Qadar ini disepakati riwayat hadisnya ini di sepertiga Ramadan yang akhir. Bukan 17, nah 17 kan masih di sepertiga Ramadan yang kedua. Sehingga di kitab pengantar tafsir, kitab At-Tibyaan 17 Ramadan ini temurunnya surat Iqra itu. Itu juga enggak apa-apa itu, yuk. Kemudian menjadi hari besar Nuzul Quran. Karena memang saya lahir sudah seperti itu. Oke. Dan seperti itu, Nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Nah, sebetulnya 17 Ramadan ini temurunnya surat Iqra. Ya, itulah pertama kali ayat yang turun. Hanya agama Islam ayat yang pertama kali turun ayat perintah belajar. Hanya agama Islam. Yang lainnya enggak ada. Nah, di sini mengapa umat Islam terbelakang? Karena nggak mau belajar. Jepang itu belajar terus. Begitu Daimler dan Karben menemukan kendaraan di Jerman, baik roda 2 maupun berikutnya, Jepang mendengar itu langsung beli. Tidak ditunggangi, orang ngojek. Ning dibongkar. Di Iqra, dipelajari. Akhirnya Eropa khususnya Jerman
urung duwe pasar teng Asia, Jepang sudah menguasai pasar Asia. Inilah Iqra yang umat Islam takut belajar, khawatir mati, sehingga memilih tidur. Lah timbang sinau kalau wong turu. Soalnya wong sinau mumet. Nggih. Karena sinau ini ibadah yang lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Sehingga orang sinau, orang belajar memang kelasnya tinggi. Nah inilah yang di dunia pun seperti itu. Orang sinau terus mesti porsinya tinggi. Nah karena umat Islam tidak belajar, ya harus menjadi konsumen. Sebetulnya yang diharapkan Allah, umat Islam ini produsen. Okay. Sandal japet, kaos kaki, nganti celana dalam, celana luar, kaos oblong, nganti tekan jaket, kabeh itu ya mereka yang menciptakan. Padahal yang mengarahkan agar menjadi produsen itu Al-Quran. Contohnya di surat An-Nahl itu tentang produk jaket, produk dompet, sepatu, tas. Ini dulu awalnya kan menggunakan kulit binatang. Jadi bahkan sate gule ini wa minha takulun, dari ternak itulah kamu makan. Berarti menu makanan itu ya pengarahan Al-Quran. Kita ya tetap ora jadi bakul sate, tetap bagian tuku. Akhirnya ya sing gludrek ya umat Islam, ya kan? Nah bagian nukoni, gludrek dewek akhirnya. Nah duit kudune tuku beras malah nggo, ya kan gludrek terus sing wadon. Nah ini banyak hal-hal yang kalau kita tunjuki wahyunya, kita memang wah belum pas kali nasihati Allah. Lah nanti di Ramadan ini kita terus paling berat ini di 10 hari yang pertama, sepertiga Ramadan yang pertama. Proses takwa ini paling berat. Oleh karena itu kita harus evaluasi terus. Ihtisaban. Itu dulu waktu saya di pesantren. Ini Pak Kiai mengartikan ihtisaban itu krono Allah. Padahal imanan ini kan sudah krono Allah. Man soma Ramadana imanan wah ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena dorongan iman, jor dulu maknanya ihtisaban krono Allah. Ya saya menerima itu. Walaupun aslinya dorongan iman itu sudah mencakup krono Allah. Sebab nek ora krono Allah karena kepentingan, nyong tak puasa, men dodolane laris. Kan tetap bukan dorongan iman itu. Dorongan kepentingan. Lah oleh karena itu imanan itu sebenarnya sudah krono Allah. Jurwah disabkan ternyata hasiba niku nek teng kamus Arab maknane menghitung. Sehingga ihtisaban tambahan hamzah di depan dan tak setelah fathingil itu untuk menunjukkan makna pengulangan-pengulangan. Sehingga kalau bahasane jenengan niku evaluasi. Jadi tanggal 1 kita juga menghitung dari sahur ke sahur tidak melanggar aturan-aturan yang ditentukan Rasul. Nah ini kita di fikih, di fikih. Fikih kan pelajaran anak-anak. Ini tahunya yang membatalkan Ramadan hanya makan, minum, bersetubuh. Enggak. Tidak ada yang lain itu. Suntik itu termasuk makan. Karena akan sampai pada pencernaan. Enggak. Karena obat itu akan membawakan darah.
Nggih, sampai ke usus halus itu. Walaupun saya disuntik zaman bokonge. Tapi kan sampai ke sana. Maka wong suntik tetap batal, padha karo makan. Nek suntik ora batal, jenengan bisa karbohidrat berapa gram. Nggih. Terus disuntikna, jenengan muncul rasa weruh. Karena sing merai muncul prasada yang wis weruh itu karbo itu. Nah ini, taunya kita yang membatalkan puasa itu. Tapi jebul ada yang lain yang membatalkan puasa. Ini dari Rasul riwayat sahabat Jabir, dari Anas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsun yuftirna shaima, al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadhru bi syahwatin. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama berbohong. Goroh, nggih. Goroh niki mbatalkan puasa. Lah batale niki para peneliti hukum nggih niku berbeda-beda pendapat. Nek menurut ijtihadnya Imam Ahmad bin Hambal memang batal puasanya kalau kita berbohong. Kita melanggar 5 yang membatalkan 1 dari 5 itu, kita batal puasanya. Harus mengulangi. Nggih, menurut Imam Ahmad bin Hambal. Tapi menurut penelitian ijtihadnya Imam Syafi'i yang batal hanya pahalanya. Nggih. Lah terus menurut kita sekarang seperti apa? Ya lihat situasi dan kondisi. Kalau memang kita memang masih imannya ini sangat TK ya, perlu pikirannya Imam Ahmad bin Hambal ini. Menton ngarep kapok ora golo. Nggih. Sebab nek ukur batal ganjarane, jenengan pikirlah paling-paling sing ilang ganjarane puasane ya tetep sah. Hanya TK terus itu. Nggih. TK terus. Ya puasa ya goro, ya ora ngefek. Nikilah yang dimaksud Rasul kam min sauibin laisa min siyami ilal ju'u wal aqsu. Mayoritas kam niki banyak, mayoritas. Mereka berpuasa tapi ora oleh ngelih karo ngelak. Ya karena tetap berbohong. Padahal bohongnya sangat keji. Sering kula aturaken iki, ada ibu membohongi anak 3 kali langsung putus hubungan anak dengan ibu. Padahal hubungan darah nih. Le aja nangis. Nek meneng tak tukokke tempe kemul, ora tukokna. Are nangis maning, ya kan? Menengo to Le, engko nek meneng tak tukokake bakwan. Enteni ora tukokna. Karo muni dong, tempe kemul sing tinggi kuwi tukokna ya wis sabu maning bakwan. Ping telune janjane anak ora arep nangis. Tapi wis berontak niku. Nangis digawe-gawe karena demo, nggih kan? Karena pemimpinnya suka berbohong. Niki. Lah niki, kejinya berbohong seperti ini. Anak yang ketiga kalinya sudah tidak menangis alami, tapi nangis yang dibuat-buat, berontak terhadap ibunya yang membohongi 2 kali itu. Le, menengo to, engko tak tukokake gedang goreng. Anak sudah kasar, matamu dulek. Oke, janjane Rika biongane nyong Pak Udu ta. Nah niki, nek Rika macam ibu saya, nggak mungkin ibu tega membohongi anaknya 3 kali. Niki lah, kekejian kebohongan niki anak yang darah putus hubungannya dengan ibu. Napa malih pasangan. Pasangan kan digorohi. Walah Yesus. Rakyat seperti itu, nek dibohongi terus, mesti akan bernasib seperti anak tadi. Akan berubah menjadi pemberontak. Contohnya Timur Tengah itu. Nalika viral
sarjana Abu Azizi yang membakar diri sambil berteriak menuntut keadilan. Itu viral. Hanya tokoh-tokoh Timur Tengah yang penuh kebohongan, itu diberontak semua itu. Inilah, maka di bulan Ramadan ini umat Islam sedang disayang Allah, ya. Di samping kita menghindari makan dan minum dan bersetubuh di siang hari, ya kita hindari bohong itu. Yang kedua, menggunjing, nggelendengi, waleri batu, nggelendengi. Niki amben wong seneng nggelendengi ini. Penggelendengan, proyek penggelendengan. Niki lebih keji, nggelendengi lebih keji. Nek teng hadis sanksi nggelendengi niki kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan ini dikuras habis niki, diambil habis kemudian ditransfer diberikan orang yang digelendengi itu. Dan sebaliknya, kejahatan-kejahatan, dosa-dosa, kejelekan-kejelekan yang dimiliki yang digelendengi ini juga diambil habis, dibrokake dengan sing nglendengi. Nol sing nglendengi niki. Mboten duwe kebaikan. Karena dikuras, dikirim ke yang nglendengi. Jadi hadisnya seperti itu. Kalau di Al-Qur'annya selevel dengan makhluk kanibal. Insya Allah nanti sampai untuk melanjutkan. Ini tak melanjutkan yang ini. Itulah menggunjing. Ternyata proyek menggunjing niki amben wong seneng. Kiai lenggahan karo kiai sing diglendengi ya kiai. Niku otomatis niku. Guru lenggahan karo guru sing diglendengi ya guru. Dokter lenggahan karo dokter ora kelakon sing diglendengi bakul rese niku ora kelakon. Nggih. Sing diglendengi ya dokter. Niki wong tani rempon mangan kiriman bareng sing diglendengi ya wong tani. Niki, jadi memang saya pernah Ramadan tidak lulus, nggih mun serat didangu niku. Niku tengen proyek nglendengi niki. Biasane ya kula oleh undangan nundul Quran nggih malam 17 niku. Tanggal 1, 2, 3, 10 hari sepertiga pertama aku harus berjuang terus ihtisaban dari sahur ke sahur, dari sahur terus kula evaluasi, alhamdulillah ora goro, alhamdulillah ora nglendengi dan seterusnya nggih lah sampai sahur lagi baru penanggalan Ramadan saya tak belungi tulisannya lulus nggih. Yang kedua tak singkat L nggih. 10 hari pertama. Terus 11, 12, 13, 14, 15 itu sudah lulus. Lah 16-nya itu belum saya tulis lulus karena nunggu nanti setelah sahur. Saya ngelowongi dan nulisnya lulus setelah sahur. Dari sahur ke sahur. Lah ternyata malam 17 tanggal 16-nya yang belum saya catat lulus. Itu makna evaluasi seperti itu, ihtisaban. Saya mendapatkan undangan nuzul Quran itu tanggal 17 malam malam 17 saya ngaji nuzul Quran. Setelah selesai saya diarahkan panitia transit ke tempat panitia itu. Di sana Pak Yai ya ada, Ustadz ya ada, Mubalek ya ada, panitia ya lengkap. Ini saya masuk sedang nglendengi calon pemimpin sing digetingi. Niki mulane geting niku tetap menghambat tumbuhnya iman. Nggih. Lah di sini nggih, sehingga iman stagnan. Mila sulit sampai ke takwa. Karena iman macet. Ibarat wit niku ora tumbuh, nggih, ora tumbuh. Jadi berbuah juga belum. Mau nak tumbuh mau dereng. Nah, macetnya di situ. Itu saya masuk
orang di sana kompak sedang melaksanakan proyek penggelendengan itu. Tak rungok-rungok tak pikir-pikir niku calon pemimpin sing diglendengi niku kula ya gedhe. Ya niki lah pikiran gedhe. Niku lubang bagi iblis. Nggih. Begitu ada lubang gede, benteng pertahanan iman menjadi kasut. Rasa geding itulah jur iblis mlebu. Bisiki kula. Bergabung betul, bergabung. Niki. Jadi kuping kula, pikiran kula merasa nyaman, wong-wong sing nglendrengi pemimpin sing kula geding, mereka geding itu. Akhirnya kula ya yo ngombyongi, yo milu cengenges, nggih. Niki. Mereka merasa senang. Nah, dia ini milu ngombyongi. Niki lah, jur saya mulai berpikir tetap setan tetap ora duger ya. Kan biyen Ustaz cok pidato atas niku pembekalan Ramadan, tenang mawon Ramadan setan niku di belenggu diduger. Nah, sejak saat itu saya mulai berpikir, wah, mengapa saya tergoda sehingga tanggal 16 saya tidak lulus. Karena tertarik dengan proyek penggendengan niku. Dan ini sejak itu saya mulai berpikir dan mulai mendiskusikan hadis yang mengatakan di Ramadan setan itu cuti. Orang godo karena di belenggu itu. Batin setan loh. Ngajar di Ramadan. Nggih kan? Di Al-Qur'an enggak ada satu pun ayat yang mengisyaratkan ke setan cuti di bulan Ramadan enggak ada. Wadahnya ayat itu terus menerus nggak leren itu. Jadi saya yakin hadis itu sangat mungkin dipalsukan oleh setan itu sendiri. Lah ini saya tergoda sehingga begitu saya pulang terus istirahat ya, begitu jam 3 bangun terus melaksanakan kebiasaan yang dilaksanakan, kemudian menjelang tarhim itu selesai sahur. Menjelang tarhim selesai sahur, terus saya mendekati penenggalan. Arep nulisi lulus, ngoten nggih. Jebulane kula sok mau menyadari ora lulus dul dike. Nek dike lulus mawi ora milu glendrengi. Nah niki. Hanya tulisan kelowongan itu TL, tidak lulus. Niki lah ihtisaban, evaluasi. Sehingga di Ramadan depan kita akan tahu di hari mana yang kita tidak lulus. Inilah ihtisaban, evaluasi. Kalau kita baru berangkat ini sehingga harus jernih, pikiran jernih, terus mohon pertolongan ke Allah. Nggih, sebab tahajud kita, taraweh kita, tadarus kita ini bisa tidak ngefek. Kalau kita tetap berbohong, kita tetap menggunjing, tidak ngefek niku. Nggih. Karena menghancurkan semua pahala. Pantesan 90% umat Islam di Indonesia kan besar sekali. Tapi kan orang ngefek, ya. Urung ngefek tinggi. Karena belum di pihak Allah. Karena belum takwa ini. Nah inilah tingkat kelulusan di Ramadan, nanti standar-standarnya seperti itu. Yang kedua menggunjing. Yang ketiga provokasi. Pelakunya disebut provokator. Niku nek teng kampung niku ya ngendong, nggih ngendong. Ngendong niku berkunjung. Nggih, berkunjung niku nek cara Islami ya silaturahmi. Nggih, ngendong tengen A, ngelek-elek B. Terus nih nek A urung geting karo B, terus duwe elek-elek. Hanya akti. Nggih.
Wah, terus pamit bali. Lah beberapa hari mengunjungi B. Lah tengen B ngelek-elek. B urung geding terus. Elek-elek. Akhirnya B geding karo A. A karo B ketemu nang alas gelut. Niku lah provokator niku. Nek biyen zaman kula alit kathah. Nggih. Saniki alhamdulillah pun jarang. Kula sering krungu ibu karo ibu padu. Provokatore jebul anake dhewek. Niki. Kula wis tau niku. Kula niku napa nggih? Egen cilik niku ya gen nom lah, nggih gen nom. Wonten bocah sing sakdene kula niku belenge iran. Dadi nek kula ndelengan jembelot. Kan tetep gedhing nggih. Nggih. Niki anggar kula saking gedhinge mecicil niku mlentheti bokong. Kan njur tak oyok. Saking gedhinge niku oleh laporan karo biyawan, "Yung, nyung doyo koyok tolip arep damuk." Niki. Wah, iki kuwi kaceten ya. Bu Ali kok wis dangoyok. Niki. Jadi saya yakin sekali akhlak seperti ini memang disetting oleh penjajah. Nah, karena ngaji terus, alhamdulillah niki pun boten-boten. Tapi sing jadi provokator malah orang-orang penting di dunia. Nggih. Niki ngendrong ming Iran. Irak delek-elek. Nganti Iran geding karo Irak. Ngalik ngendrong mengon Irak ngelek-elek Iran. Jadi Iran karo Irak ketemu 8 tahun perang. Nganti miskin kabeh. Niki lah provokator. Nggih. Sehingga agar umat Islam tidak meniru sikap mereka. Di Ramadan kalau kita adu-adu seperti itu batal puasane. Niki nggih. Ukur oleh ngelis to. Alhamdulillah yang ketiga ini keji sekali ini nggih. Kemudian yang keempat, sumpah palsu. Wal yaminul kadzibatu. Sumpah palsu niku nek teng kampung nggih cok tak terangaken iki. Kula niku teng dalam perang gen nom niku gen cilik wis pemilu yasinan. Karena napa kula anakan kiai. Sehingga gen cilik ya wis tayang maca yasin. Ya nek saniki kula metu. Nggih. Karena nggih nganti syekh kula ngesere yasinan tetep sing tukang goroh ya tetep goroh. Nggih, sing tukang glendrengi ya tetep manik kula katut terus niku. Akhire jero kula leren iki nggih. Karo beda terus. Nggih. Sing dipangan opak nggih, paling mentereng kan tangan kiwa nyekel TP bacem, nggih, tangan tengen nyekel tenan. Nika ning yasinan wis naun-naun tetep didomungi nek mambo tangan tengen ya tetep ora rubah. Niki putune weruh kan tetep kakung kuwate ora uman bae. Tangan loro nyekeli kabeh, nggih. Kan Rasul ora mungkin kados niku. Niku nek didakwahi ya tetep ora rubah. Niki nang kula leren. Lah teng yasinan niku kula kecilik wis sering krungu sumpah palsu. Dadi wonten anggota yasinan sing wong rata-rata wong tani. Niku teng alas weruh kula niku sedriji. Oleh dongeng nang yasinan kuwi nyekeli lengan. Nih. Jadi yasinan niku memang tempat untuk menyampaikan berita. Berita apa saja teng yasinan nonton. Nggih. Niku saya merasakan betul niku. Nggih di pusat berita niku teng yasinan. Nganti sumpah palsu nggih saya menemukan teng mriku. Nyongke mau mangalas weruh kula semene. Niku kan tukang ngapusi Mas Ed. Nek dongeng njur sing siji blek-blekan wah rikae nek dongeng ora tau beres.
Yakin, sumpah, hak wajib ngoten nggih. Nggih. Sesuk blurut wonten nggih. Nggih. Ini sumpah palsu model kampung seperti itu. Ya nek sumpah palsu model metropolitan. Nah niki yang penting banget niki. Biasanya berkaitan dengan kasus besar yang kena kasus juga orang-orang besar. Nggih. Taruhlah koruptor, nggih kan? Nggih, kan kasusnya besar yang dikorupsi besar. Lah agar tidak kena hukum kan suka membeli saksi. Nggih. Dul Muthalib, nggih. Sing penting saksi palsu niki BPKB-ne nehna. Terus STNK-ne ya nehna, kontake ya nehna. Lah wonten napa niki, Pak? Jenengan tak jaluki tolong dadi seksine kula. Mangkin teng pengadilan cekap ngendika nek dinten Rebo kula teng omah. Padahal dina Rebo kan nang kantor. Ning gawe seksi kon omong nek dina Rebo nang omah. Ha niki. Kon muni yang ngono tok. Endi sing ora gelem? Niki adi puasa niki, nggih. Sidang pengadilan adi puasa. Apa betul hari Rabu Bapak panjenengan di kantor? Tidak. Saya hari Rabu di rumah. Buktinya mana? Lah, saksi Dul Muthalib kuwi lah. Sing wis nei BPKB. Saya sebagai saksi. Padahal orang ngerti katas. Mane ale ngomong-ngomong BPKB niki min haitsu la yah. Niki. Dadi arep bedakna ndi sing penglulu karo ndi sing takwa niku ora tayang niki. Nek ora ming Al-Qur'an. Niku yakin. Nikulah saksi palsu model metropolitan. Lumayan oleh BPKB. Sak kendaraane lah nek wau sing kula ndongeng teng Yasinan niku wis bakal puasane tuwas ora oleh apa-apa nggih kan? Niki. Masya Allah, oke, ternyata nek mboten dicek ngangge wahyu ya kita terus berada di posisi yang rendah. Iman tetap gak hidup nih. Lah agar hidup, lah ini dihindari. 4 ini ada di organ bicara kita. Kemudian yang 1 ini wan nadru bisahwatin. Apa-apa delemna. Apa-apa pecicili. Suwe-suwe mencicili bokong sapi. Nih. Lah malah deg-degan, nggih kan? Niku batal niku. Kenapa sing contoh bokong sapi?